materi tentang hikmah perang Hunin ya sudah, perang Hunin. Mari kita simak bersama, semoga apa yang disampaikan akan menambah ilmu bagi kita, menambahkan keimanan dan Pancasila kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian untuk kopi bersama, kopinya mungkin ada sih, yang lainnya kelihatannya belum siap ibu-ibunya. Hanya kopi saja barangkali. Ada. Alhamdulillah. Jangan pulang dulu setelah pengajian Husain, nanti kita ngopi bersama di teras masjidnya. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Berserahkan Ustaz. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Alhamdulillah, Ta'lim Rutin khususnya di Ahad pekan keempat, jadwal saya yang sharing ilmu, alhamdulillah masih di suasananya bulan Syawal. Tanggal seberapa, Bu? 19 Syawal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk sholat subuh berjamaah, untuk thalab ilmu. Mudah-mudahan semua ini jadi amal soleh. Dan alhamdulillah Bapak Ibu kelihatannya pada sehat, mata kadari ini sehat. Semuanya alhamdulillah. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu rahimakumullah. Sekedar mengingatkan, kalau tadi belum berdoa, doa pagi dan petang, jangan menyepelekan doa pagi dan petang karena keutamaannya begitu besar. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan
atau yang lebih khusus, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Itu doa pagi. Secara khusus Rasulullah mengajarkan doa di waktu pagi dengan doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, wa bika amsayna, dan denganmu aku bersore hari, wa bika nahya, dan dengan namamu aku hidup, wa bika namutu, dan dengan namamu aku mati, wa ilaikan nusur, dan kepadamu aku kembali atau kami kembali. Nanti di sore harinya tinggal dibalikan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Untuk materi taklim di pagi hari ini, diantaranya ada pelajaran yang oleh Dr. Said Romdon Al-Buti dicatat dalam kitab Fikih Sirah dari peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain, perang terakhir yang dialami oleh Rasulullah. Karena setelah perang Hunain tidak ada lagi peperangan kecuali perang Tabuk, tapi tidak sampai terjadi. Karenanya perang Hunain dianggap perang terakhir. Dan perang Hunain itu terjadi bulan Syawal, setelah bulan Ramadan kota Mekah ditaklukkan. Di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah di bulan Ramadan menghimpun 10.000 pasukan dari Madinah, dipimpin langsung oleh beliau dan dirahasiakan. Jadi sengaja tidak diumumkan, dirahasiakan. Nah, untuk mengepung Mekah. Karena itu strategi beliau, rencana beliau berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Walaupun dihalalkan kepada beliau waktu itu, tapi beliau berusaha untuk tidak banyak menumpahkan darah. Makanya keberangkatan dari Madinah itu dirahasiakan. Walaupun direncanakan secara penuh perhitungan secara matang, tapi dirahasiakan. Dan dengan pertolongan Allah, kota Mekah berhasil ditaklukkan di bulan Ramadan tahun ke-8. Beliau dengan pasukan yang berjumlah 10.000 tidak langsung pulang ke Madinah, tapi menetap dulu di Mekah, bernostalgia di lembur, di kampung halaman. Kan Mekah kampung halaman beliau. Tuh para sahabat muhajirin tuh sudah berapa tahun hijrah ke Madinah? Tuh 8 tahun. Tuh sono tuh ke kampung halaman. Makanya setelah Mekah takluk tidak pulang, tidak segera pulang, tapi menetap dulu selama 19 hari dan melewati bulan Syawal. Jadi tahun ke-8 Hijriah Rasulullah lebaran di Mekah di Madinah. Pas memasuki bulan Syawal, tersebar berita bahwa di sebelah timur kota Mekah ada
dua qabilah itu yang sombong. Qabilah Bani Saqif dan qabilah Hawazin. Di mana begitu tersebar berita Mekah takluk, maka kemenangan penaklukan kota Mekah itu tersebar ke berbagai pelosok dan menyebabkan banyak tuh orang-orang kafir yang masuk Islam, sebagaimana digambarkan di Al-Quran surah An-Nasr, surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Begitu Mekah takluk, orang-orang masuk Islam berduyun-duyun. Tapi di satu sisi begitu Mekah takluk, beberapa wilayah di Jazirah Arab menyatakan diri masuk Islam. Tak ada dua qabilah, yaitu Bani Saqif dan Hawazin, malah menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah. Dengan kesombongannya dua qabilah ini bahkan mengajak qabilah-qabilah lain untuk gabung. Maka Rasulullah mendengar berita tersebut, beliau menyuruh dulu seseorang untuk meyakinkan, mencari tahu, meyakinkan. Setelah yakin, maka beliau menyiapkan pasukan yang 10.000 dari Madinah ditambah 2.000 pasukan orang Mekah yang baru masuk Islam, yang masih mu'alaf. Beliau menyiapkan pasukan beserta peralatan perang yang penuh perhitungan dan jumlah yang begitu besar dibanding dengan musuh. Jadi 2 kali lipat, karena musuh hanya berkekuatan 6.000. Rasulullah berkekuatan 12.000, jadi 2 kali lipat. Dari sebab itulah ada beberapa prajurit yang muncul perasaan sombong. Kali ini pasukan kita lebih banyak, tidak mungkin kalah. Ternyata perang Hunain di babak pertama kaum muslimin kalah. Jadi begitu sampai ke lembah Hunain. Jadi Hunain suatu lokasi berupa lembah yang berada di sebelah timur kota Mekah, berjarak 20 kilo. Jadi antara Mekah dengan Thaif. Dari Mekah ke Thaif itu 100 kilo. Dari Mekah ke Hunain itu 20 kilo. Jadi Hunain lebih dekat ke Mekah. Itu kalau Bapak Ibu yang umroh plus Thaif, dan sekarang mah pasti ada program Thaif. Kan dari Mekah ke Thaif itu posisinya itu mendaki, lumayan terjal. Makanya mobil juga hati-hati itu, karena tanjakannya begitu menanjak. Di daerah Hunain, di situ terjadi perang Hunain. Jadi disebut perang Hunain karena lokasinya di lembah Hunain. Disebut perang Badar karena lokasinya di lembah Badar. Disebut perang Uhud karena lokasinya di Gunung Uhud. Begitu dinisbatkan kepada tempat. Sampai dipukul mundur, dihujani panah, sampai kaum muslimin mundur, berlarian, panik. Jadi tidak disangka itu, tiba-tiba musuh menghujani mereka yang baru. Musuh sudah lebih dahulu datang.
Jadi pasukan Hawazin dan pasukan Sakif sudah lebih dahulu datang. Jadi begitu Rasulullah dan kaum muslimin datang, mereka sudah lebih dahulu. Makanya langsung disambut dengan dihujani panah. Akhirnya mereka semuanya lari tunggang langgang, tinggal Rasulullah. Di situ Rasulullah menunjukkan keberaniannya. Beliau tidak mundur, tidak ikut mundur. Bahkan beliau menyeru dan menyuruh Al-Abbas yang masih ikut ada bersama beliau, yang punya suara tinggi, suara agem, untuk menyeru kepada kaum muslimin supaya kembali semangat berperang. Menyaksikan keberanian Rasulullah, akhirnya menyadarkan kaum muslimin yang lari, kemudian berhenti, dan Rasulullah mengingatkan supaya mereka bertobat karena ada yang sombong, ada yang tadi bangga dengan banyaknya pasukan. Nah, cerita kisah perang Hunain ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 25, 26 sampai 27. Di 25, 26, 27. Nah, akhirnya singkat cerita, sembari mau ngadongin panjang lebar perang Hunain, hikmah pelajaran dari perang Hunain, hikmahnya pelajarannya. Di babak kedua kaum muslimin menguasai lagi medan perang dan mengalahkan musuh sampai dapat ghanimah yang banyak dari perang Hunain ini. Nah, Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti, seorang ulama ahli sirah dari Syria, beliau dalam kitab fikih sirah menjelaskan dari perang Hunain itu ada 10 ibrah, ada 10 pelajaran. Nah, salah satunya mau 10 panjang teuing. Jadi salah satunya ibrah pelajaran dari perang Hunain ini, ghanimah yang didapat kaum muslimin dari perang Hunain yang begitu banyak oleh Rasulullah tidak dibagikan secara merata. Bahkan hampir kaum muslimin dari Madinah, pasukan Madinah yang berjumlah 10.000 tidak diberi bagian, tapi semua ghanimah diberikan kepada pasukan Mekah yang 2.000 yang baru masuk Islam. Seperti Abu Sufyan dikasih 100 ekor unta kali 30 juta, sabaraha? Nanti 100 ekor unta kali 30 juta 3M. Anaknya Abu Sufyan Yazid dikasih 100 ekor unta, tos genep M. Jadi Abu Sufyan dikasih 100, minta buat anaknya, buat anak saya mana? Minta dijang incu buat incu, pan gitunya, ingat ke anak, ingat ke incu gitu Bu. Nah, menyebabkan kondisi seperti itu, setan menghasut pasukan Madinah sehingga muncul pikiran jelek, teradil, demi Allah pembagian kali ini tidak adil. Nah, ada provokator memprovokasi penduduk Madinah, demi Allah pembagian kali ini tidak adil. Nah, terdengar berita tersebut sampai ke telinga Rasulullah, maka Rasulullah berkewajiban untuk tabayyun, untuk mengklarifikasi. Nah, setelah selesai sholat subuh, beliau mengumpulkan para sahabat, para prajurit semuanya, kemudian berkhutbah. Nah, di antara isi khutbahnya beliau tabayyun.
kalian menuduh Allah dan Rasulnya tidak adil. Kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, lalu siapa yang lebih adil? Kalian menuduh Allah dan Rasulnya tidak adil karena kalian tidak diberi ghanimah. Ketahuilah oleh kalian, yang aku beri tidak berarti lebih aku cintai. Ayat pelajarannya, yang aku beri tidak berarti lebih aku cintai. Kan tadi desas-desusnya tidak adil. Rasulullah mentang-mentang sudah ketemu dengan orang sakampungnya, dengan kabilahnya, beliau lebih memprioritaskan orang Mekah. Padahal beliau orang Mekah, karena beliau orang Mekah. Rasul menjelaskan, yang aku beri tidak berarti lebih aku cintai. Kalau kalian masih merasa tidak adil dengan pembagian tersebut, boleh, akan aku tukar. Kalau orang Mekah pulang bawa onta, bawa ghanimah, sementara kalian pulang bawa aku. Kalau kalian masih tidak setuju, masih menganggap tidak adil, sekarang akan aku tukar. Kalian silakan pulang membawa ghanimah. Aku tidak akan pulang bersama kalian. Aku akan pulang ke Mekah bersama orang Mekah. Silakan, lebih berharga ghanimah, lebih berharga aku. Baru prajurit Madinah paham dengan tadi strategi Rasul. Di balik pemberian tersebut ada strategi dakwah yang disebut taklid, menjinakkan. Makanya dalam bab zakat, di antara mustahik zakat kan mu'alaf. Mu'alaf itu termasuk mustahik zakat, orang yang dijinakan nantinya. Menjinakan itu salah satu kenapa orang yang baru masuk Islam itu dimasukkan mustahik zakat, itu sebagai strategi dakwah supaya di kemudian hari lebih paham tentang Islam dan keislaman itu lebih dalam hatinya. Jadi boleh untuk metode dakwah menggunakan strategi taklid, menjinakkan hati, dan itu lebih mengena dan lebih berhasil. Dan itu digunakan oleh kristenisasi, syiahisasi. Jadi tidak cukup kahartos kalau ngaji deh. Saya nama karaos, tetap di Nuruliman, tos ngaos pan kahartos, ke karaos tuh di penggar, karaos di kopi, karaos bala-bala, karaos nanti gehu sagala ta. Kantenan di pasian amplop mawar, dikasih di pasian amplop mah. Saya punya teman haji itu di daerah Pagarsih. Sewaktu haji ngobrol, nanti kalau pulang ke Bandung bantuan dakwah di rumah saya. Kumaha maksudnya? Ya nanti diulang ngaji lah kayak mas saya. Nyaman we. Ceritanya pulang gitu. Pas beberapa lama nelpon, hari tanggal sekian diundang ngaji ke rumah, mangga. Pengajiannya itu jam 2 siang sampai asar. Rumahnya bukan di komplek Pagarsih mah, daya komplek lembur. Anu telah Pagarsih?
lemur Pak, lemur sehingga sumberin lemur. Rumahnya di Pilemuran, di tengah lembur tapi gede rumah nanti, halamannya luas. Pas saya datang ke sana tuh sempat kaget karena dipasang tenda dan yang hadir banyak. Saya nanya berapa yang hadir, 600 orang. Sehingga untuk metode taklid saya sudah bisa menebak. Begitu nanya berapa kan yang hadir, 600 orang. Oh gitu. Dipasang tenda, kursi siga orangan. Pas saya saksikan benar, ngaji dari jam 2 sampai jam 3 sampai asar, sholat asar berjamaah. Selesai sholat asar makan, baru dijamu makan. Kan dia punya catering, jadi usahanya catering. Beres ngaji makan semuanya yang 600 tadi itu. Tidak cukup makan, selesai makan di pintu pagar dikasih sembako, mantep. Coba lamun di Nurul Iman gitu bakal seueur. Insyaallah. Nah, kermah kahartos dengan karaos. Kahartos nama kahartos dan ke karaos. Baik ke kahartos dia asal karaos we. Itu kan. Aya nu kahartos mah dengan karaos. Tuh, sok orang masuk singa, da bukan kahartos, karaos. Teu kahartos dan karaos. Nah, makanya di antara strategi dakwah itu pakai metode taklid tadi, dililineun di jijinan. Rasulullah pernah didatangi oleh orang Arab Baduy. Datang kepada Rasulullah, Muhammad minta ternak kambing dari lembah ini sampai lembah itu. Mintanya itu tidak keelem-elem, kata orang Sunda, kira-kira minta kambing, minta ternak kambing dari sini sampai sana. Oleh Rasul diberi. Dia pulang ke kabilahnya, ke lemurnya, dan mengajak kabilahnya, wahai kaumku, masuk Islamlah, karena Muhammad dermawan. Tuh, tedilawahan ku Rasulullah, tapi diberi ketuanya, datang ke kaumnya, ngajak tuh anak buahnya untuk masuk Islam, karena Muhammad orangnya dermawan. Tuh, karena itu keberhasilan dakwah Rasulullah diantaranya ditunjang oleh 2 faktor. 1, kesolehan para sahabat, saloleh sahabat. Nuka 2, didukung oleh dana dakwah yang begitu besar. Dana dakwah yang begitu besar. Kalau Rasul butuh dana, dikumpulkan para sahabat, kemudian ditawarkan. Seperti ketika mau perang Tabuk, setelah perang Hunain, kemudian perang Tabuk, tapi tidak terjadi perang Tabuk karena musuh yang berjumlah 200.000 kabur. Jadi Rasulullah pulang ke Madinah, terus perang Hunain sampai di Madinah, ada berita orang Romawi tuh menghimpun kekuatan sejumlah 200.000 mau menyerang Madinah. Maka Rasul menyiapkan pasukan untuk mendahului. Terkumpul 30.000 pasukan. Untuk mendanai 30.000 pasukan kan besar dananya. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat numbalin hal. Oleh Rasul ditawarkan, siapa yang mau membekali pasukan Tabuk, jaminannya surga. Manjah aja jaisal musroh palamul jannah. Utsman bin Affan datang menyerahkan 900 ekor onta. Kali 30 juta sabaraha
800 ekor onta kali 30 juta kalau ayeuna 27 miliar. Siapa yang membekali pasukan Tabuk, manjah aja jasa nusro palawul jannah. Diulang lagi oleh Rasul. Datang lagi Utsman bin Affan